dosen dari Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau memiliki bidang keahlian pada sosiologi media dan media pembelajaran yang saya kira cukup penting untuk menurunkan bagaimana desain pembelajaran tadi menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik, walaupun sebuah kata-kata yang paling umum digunakan ya, menarik bagi siswa. Kepada Bapak Grendi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Api, Bapak dan Ibu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Eka, Prof. Eli, ketemu lagi di sini, Prof. Ferdinand, Mbak Marleni, Mbak Nurliza, dan Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Yang saya lihat ada banyak Bapak dan Ibu guru yang dulu pernah ketemu dengan saya dari Tangerang, dari Jakarta. Senang sekali bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu semuanya hari ini untuk kita bersama-sama untuk diskusi terkait dengan kita menyikapi kondisi hari ini terkait dengan kondisi yang dikatakan kalau di temanya ini kan bagaimana kita mencoba untuk kemudian menjadi sesuatu yang berada di tataran new normal. Mohon izin untuk share screen. Sudah terlihat ya Mas Abe? Nah, Bapak dan Ibu, setelah tadi Bapak dan Ibu mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Eli dan kemudian disampaikan oleh Bu Marleni, tiba saatnya saya ingin sharing dengan Bapak dan Ibu terkait dengan bagaimana kita menyikapi dan create sebuah media pembelajaran yang bisa kita gunakan di era new normal katanya. Walaupun nggak tahu ini benar-benar new normal atau tidak, tetapi yang jelas ada banyak hal yang terjadi di hari ini. Saya akan mulai dengan sebuah data yang ini tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Bu Eli. Tetapi kondisi hari ini kalau Bapak dan Ibu lihat, itu data di tanggal 21 Juni kemarin, saya mendapatkan dari CNN, ternyata baru ada sekitar 39 daerah. Yang mana kemudian daerah-daerah itu yang dikatakan sebagai daerah-daerah zona hijau. Yang oleh pemerintah zona-zona hijau ini zona yang boleh, walaupun keinginannya adalah tetap tidak membuka sekolah, tapi paling tidak di zona-zona ini yang memungkinkan untuk kemudian sekolah itu dilakukan secara tatap muka. Nah, kebetulan di banyak di antara kita masih sampai hari ini yang terjadi adalah kita nggak pernah dan belum boleh untuk kemudian berada di sekolah kita masing-masing atau kalau di kami di perguruan tinggi. Sehingga situasi hari ini memang kita mengalami kontraksi di bidang pendidikan, di mana tatap muka konvensional itu hampir tidak diperkenankan dan berubah semuanya menjadi full daring. Dan pada akhirnya kemudian pendidikan dan pembelajaran tidak berjalan secara optimal. Saya sepakat dengan Bu Eli tadi yang mengatakan bahwa teknologi hari ini jangankan mendekati, apalagi kemudian menggantikan, mendekati saja tidak. Karena di kita punya banyak permasalahan terkait dengan situasi dan kondisi sarana dan prasarana yang tidak sama. Artinya full daring itu membutuhkan tidak hanya masalah kesiapan Bapak dan Ibu guru, kebijakan yang baik, tapi juga kesetaraan dalam hal sinyal, kuota, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya kemudian sektor pendidikan itu juga baru akan dibuka pada gelombang terakhir ketika sekolah dan perguruan tinggi itu siap menerapkan protokol COVID. Hari ini ketika beberapa perguruan tinggi sudah mulai membuka, kita tahu bahwa ada beberapa perguruan tinggi yang pimpinannya kena COVID dan pada akhirnya kemudian harus menutup kembali. Dan ternyata tidak mudah juga untuk menerapkan protokol COVID karena sosialisasi dan juga pembudayaan di masing-masing individu itu perlu untuk kemudian selalu ditingkatkan. Nah, bagaimana kemudian model pembelajaran di era new normal, katakanlah? Jelas sebenarnya kita berkeinginan untuk bertatap muka. Tapi apakah memungkinkan tatap muka itu? Kalau lihat di Sri Lanka, kalau lihat kemudian di Thailand atau Vietnam, mereka memang sudah bertatap muka, tapi dengan prosedur yang sangat ketat.
siapkah kita untuk setiap pagi membekali dan menyiapkan masker, kemudian hand sanitizer dan beberapa yang lainnya, ataukah kemudian kita siap dengan blended learning, walaupun harapannya blended learning itu bisa kita lakukan. Artinya mungkin di bulan-bulan November, Desember, nanti kita ketemu dengan siswa-siswi kita. Yang saat ini kemudian bisa dilakukan, satu-satu adalah model flipped learning, pembelajaran jarak jauh itu yang perlu kemudian kita pikirkan bagaimana kemudian caranya kita merancang pembelajaran jarak jauh itu dengan menyenangkan supaya siswa-siswi kita itu tidak lelah belajarnya, ketika belajar daring itu juga merasa senang, dan juga seperti dikatakan oleh Bu Eli tadi, memperhatikan 3 aspek yang menjadi pokok utama kita, yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif, tidak hanya berkutat pada sisi kognitif saja. Nah, Bapak dan Ibu, walaupun ini mungkin sudah banyak di seri webinar yang lainnya, tapi saya ingin mencoba untuk kemudian memperlihatkan model pembelajaran jarak jauh yang bisa kita lakukan dalam kondisi hari ini. Kenapa kemudian kita pakai istilah pembelajaran jarak jauh? Karena tampaknya ini bisa menjadi solusi atas ketiadaan teknologi sebenarnya. Karena prinsip utamanya adalah pembelajaran jarak jauh itu adalah kita tidak berada di lokasi yang sama. Dan sebenarnya pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan secara offline. Kalau Bapak dan Ibu mengetahui universitas terbuka mengembangkan banyak ragam media, termasuk salah satunya adalah pembuatan modul. Yang modul itu menjelaskan bagaimana kemudian siswa itu bisa belajar. Dan ketika modul itu dicetak dan diberikan ke siswa, maka sebenarnya teknologi itu tidak begitu banyak kemudian dibutuhkan dan bisa menjadi solusi untuk daerah-daerah yang secara jaringan tertinggal. Tetapi permasalahannya adalah karena kondisi hari ini kita tidak siap dengan itu. Dan untuk merancang sebuah modul itu juga tidak mudah. Diperlukan waktu dan diperlukan juga bagaimana kemudian kita menyiapkan itu semuanya. Apalagi dengan kondisi hari ini, kalau di perguruan tinggi mungkin masih bisa dilakukan. Tapi kalau di sekolah, karena sekolah sudah masuk, sudah aktif semuanya, apakah memungkinkan? Cara yang lainnya adalah dengan Bapak dan Ibu yang kemudian pergi ke siswa. Sehingga kalau ini kan lebih kepada kebijakan nanti di pemerintah, apakah pemerintah mau untuk memberikan tunjangan tambahan ke Bapak dan Ibu, supaya paling tidak lah 1 hari itu nanti 5 ke siswa Bapak dan Ibu dengan cakupan yang lebih lebih dekat. Atau model yang dilakukan kementerian mungkin itu bisa menjangkau. Tapi yang hari ini kemudian kita lakukan di perguruan tinggi maupun di banyak sekolah, pada akhirnya pembelajaran jarak jauh itu dilakukan full online. Dan full online itu bisa dibagi menjadi 2, asinkron dan asinkron. Apa itu asinkron dan apa itu sinkron? Sinkron itu adalah ketika Bapak dan Ibu melakukan itu secara real time. Seperti hari ini yang kita lakukan, saya ketemu dengan Bapak dan Ibu menggunakan Zoom, itu real time. Tapi apakah semua yang sinkron itu harus menggunakan Zoom, Webex, atau Google Meet? Tidak selalu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menggunakan WA sebenarnya. Kenapa? Karena pada prinsipnya pembelajaran belajar dengan sinkron adalah ketika Bapak dan Ibu bersama-sama dengan siswa Bapak dan Ibu di waktu yang sama. Artinya harus ada perjanjian terlebih dahulu. Yang berikutnya terkait dengan model pembelajaran asinkron. Artinya dengan model asinkron ini ada delay feedback. Artinya Bapak dan Ibu tidak merespon secara langsung. Modelnya bisa apa? Bisa banyak. Ada YouTube, kemudian ada podcast, ada banyak ragam. Nanti saya perlihatkan apa saja yang kemudian kita bisa pakai untuk belajar atau mengembangkan pembelajaran daring hari ini supaya kemudian pembelajaran daring itu menjadi menyenangkan. Nah, dari sana sebenarnya pilihan untuk sinkron maupun asinkron juga perlu Bapak dan Ibu pertimbangkan. Ada banyak kelebihan, ada banyak kekurangan. Sebagai contoh misalnya terkait dengan sinkron. Kalau kita menggunakan Zoom itu mudah, tapi memang secara waktu butuh alokasi waktu khusus. Dengan Zoom itu mirip dengan pembelajaran tatap muka. Semua kita bisa sajikan ke peserta didik. Di sana ada komunikasi langsung dan keberadaan dosen atau guru itu menjadikan pembelajaran lebih terjamin. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena ketika Bapak dan Ibu itu hadir, maka
mereka, siswa-siswi kita, peserta didik itu akan merasa bahwa ada yang mengontrol, ada yang mengawasi. Karena memang perubahan budaya itu belum bisa secara instan mengubah semuanya sehingga mereka menjadi pembelajar secara mandiri. Tapi kekurangannya jelas, memerlukan bandwidth dan kecepatan internet yang memadai dan setara untuk semua mahasiswa. Nge-Zoom seperti ini 2 jam saja, dengan mengaktifkan kamera itu bisa menghabiskan hampir 1 giga. Dan Anda Bapak dan Ibu bisa bayangkan bagaimana dengan kondisi siswa-siswi kita. Pada akhirnya kemudian biayanya akan semakin besar. Di sisi yang lain, si asinkron itu memberikan keleluasaan atau kontrol penuh pada aktivitas pembelajaran. Waktunya fleksibel, 24 jam, dan itu bisa menghargai perbedaan cara belajar siswa dan siswi kita, termasuk mengurangi hambatan sosial. Kenapa ini penting Bapak dan Ibu? Karena ternyata beberapa survei membuktikan bahwa dengan pembelajaran daring itu justru memunculkan kejutan. Kejutan dalam artian ketika kita berada di kelas, seringkali kita itu terdistraksi oleh siswa atau peserta didik yang aktif. Bagaimana dengan yang tidak aktif? Kadang-kadang kita ngemengke, kalau bahasa Jawanya ngemengke atau memingkirkan mereka. Kenyataannya sebenarnya ketika kita berdiskusi melalui daring, WA, Google Form, atau Google Classroom, ternyata ada anak-anak yang tadinya pendiam, ternyata analisisnya luar biasa. Dan itu menariknya kalau kemudian dilakukan secara sinkron. Tapi kekurangannya adalah seringkali kita tidak memberikan umpan balik secara langsung. Belajar daring itu melelahkan Ibu Bapak, terutama untuk Bapak dan Ibu dosen dan Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu harus membalas semuanya satu persatu. Idealnya, kalau Bapak dan Ibu punya siswa 40 saja, membalas diskusi mereka satu persatu butuh waktu sekitar 1-2 jam. Bapak dan Ibu punya berapa kelas, artinya text time luar biasa. Dan itu butuh kesungguhan Bapak dan Ibu, karena umpan balik itulah yang kemudian akan menyemangati mereka supaya mereka mau untuk kemudian belajar. Tidak ada interaksi pribadi, kemudian disiplin diri itu sangat dibutuhkan. Hari ini posisinya mereka sangat-sangat bisa menggunakan teknologi. Tapi apakah mereka punya budaya belajar dengan teknologi? Belum tentu. Mereka bisa nge-game kapanpun, dimanapun, bahkan 24 jam. Tapi kalau diberi materi oleh Bapak dan Ibu, apakah mereka mau buka? Belum tentu juga. Karena budaya belajar dengan teknologi itu belum banyak muncul di kita. Nah, ada banyak aplikasi Bu Bapak, media pembelajaran online yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Dan saking banyaknya justru membingungkan. Bapak dan Ibu punya, kalau di perguruan tinggi kita sebagian besar itu pakai Moodle. Kemudian Bapak dan Ibu bisa gunakan Cisco Webex, Zoom, Google Meet yang gratis-gratis. Kemudian Edmodo, banyak WA, bahkan media sosial, Instagram dan TikTok itu juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran daring Ibu Bapak. Artinya kita mendekatkan justru dengan siswa-siswi kita. YouTube, mereka sering banget bikin YouTube. Kenapa tidak Bapak dan Ibu bikin YouTube, kemudian diskusinya di bawahnya, di kolom komentar yang ada di bawah YouTube. Apalagi hari ini, saya yakin tadi banyak beberapa peserta di sini pergi dari Zoom, pindah ke YouTube, karena memang YouTube lebih ringan dibandingkan dengan Zoom. Dan di YouTube pun kita bisa diskusi sebenarnya. Nah, media apa yang kemudian perlu Bapak dan Ibu pilih? Yang pertama, media yang mampu menjadi kepanjangan tangan pendidik untuk menyentuh peserta didik. Kenapa harus menyentuh? Karena itulah yang kita inginkan sebagai guru, itu kita bisa menyentuh. Menyentuh itu bukan selalu dengan objek fisik ya, tetapi bisa dengan sapaan. Bisa dengan respon yang positif ke mereka. Dan bagaimana kita menyentuh itu simpel Ibu Bapak. Kalau WA dengan siswa, gunakan emoticon itu sebenarnya sudah bagian dari sentuhan itu. Bagian yang paling simpel. Kemudian yang kedua, perlu mempertimbangkan tujuan penggunaan media. Apakah media itu akan digunakan untuk persepsi, materi, atau evaluasi. Dan kita paham bahwa ketika kita membelajarkan ke siswa, kita harus memunculkan tidak hanya materi, tapi juga evaluasi. Pernahkah Bapak dan Ibu memikirkan apakah Bapak dan Ibu sudah melakukan itu di setiap kali pembelajaran? Dan model evaluasi itu tidak selalu harus berupa tes. Yang ketiga, mampu meningkatkan student engagement, keterlibatan peserta didik. Jangan biarkan mereka itu hanya menerima saja.
tapi libatkan mereka secara aktif. Bangun sebuah proyek pembelajaran supaya mereka itu tertantang untuk kemudian mengembangkan diri. Yang keempat, tumbuhkan semangat dan tantangan bagi peserta didik. Karena mereka itu butuh tantangan. Kalau yang biasa-biasa saja, mungkin mereka, kok cuma diskusi pakai WA. Mungkin mereka butuh tantangan. Kenapa enggak Bapak dan Ibu tantang mereka? Coba dong bikin feed di Instagram, atau bikin kampanye, sharingkan melalui TikTok misalnya. Kemudian yang kelima, pilih media yang mampu mendorong pembelajaran daring itu dilakukan dengan menyenangkan. Dan bagaimana supaya menyenangkan? Kita, Bapak dan Ibu, semuanya termasuk peserta didik itu individu-individu yang pembosan. Kalau tiap hari disuguhi dengan Google Classroom terus-menerus, dengan diskusi terus-menerus, mereka juga akan bosan. Jadi cari model pembelajaran yang lain yang bisa dialternatifkan. Nah, ini beberapa media, ini dengan cepat akan saya perlihatkan ke Bapak dan Ibu. Ini beberapa media PJJ daring yang bisa digunakan. Model Moodle, di UNY itu ada Bismart, di UGM ada ELOK, di UP mungkin ada sendiri, di UPN ada sendiri, di UNES juga ada sendiri basisnya. Kalau LPTK Universitas Infamnya Coursera formnya PJJ tapi secara internasional. Dia sudah dilanggar oleh banyak universitas. Modelnya adalah learning management system, jadi semua Bapak dan Ibu bisa masukkan semuanya ke sana. Seperti modul tapi model digital. Jadi Bapak dan Ibu bisa skemakan persepsinya seperti ini, materinya seperti ini, evaluasinya seperti ini di platform yang sama. Dan isinya dari mana saja, isinya bisa dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Blue Jeans, dan lain sebagainya, Instagram, YouTube, Quizizz, Trello, masukkan semua ke Moodle, masukkan semua ke Google Classroom, masukkan semua ke Coursera, itu bisa dilakukan. Dan itu memudahkan, karena kan kadang-kadang ada beberapa pendapat bahwa ke siswa bahwa kok Bapak dan Ibu pakai macam-macam. Masukkan saja semuanya di Google Classroom. Ini contoh Bapak dan Ibu bagaimana kemudian yang bisa digunakan untuk persepsi. Sebagai contoh misalnya ini media yang bisa digunakan untuk memantik diskusi. Bapak dan Ibu bisa cari news artikel di sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian ini bisa digunakan untuk menyampaikan materi, bisa menggunakan YouTube, Bapak dan Ibu bikin video pembelajaran, upload di YouTube, berikan ke mereka, atau yang sederhana Bapak dan Ibu, bikin PowerPoint, with voice, atau bervideo, seperti yang di depan. Dan itu mudah, mereka bisa mendengarkan cerita Bapak dan Ibu, dan itu bisa di-sharingkan melalui WA. Dan Bapak dan Ibu saya yakin sudah punya PowerPoint-nya, tinggal memberikan pengantar dalam wujud audio. Kemudian Bapak dan Ibu bisa bikin blog. Saya yakin ada banyak tampilan blog dan Bapak dan Ibu bisa bikin, itu gratis lagi. Atau yang anak siswa, terutama siswa, itu sama sekali sekarang mendengarkan podcast. Dan ternyata Bapak dan Ibu, podcast itu sudah dikembangkan, bahkan di Oxford saja mereka punya podcast resmi. Kenapa tidak kita mengembangkan podcast itu supaya mahasiswa kita, siswa kita itu kan mereka suka menggunakan headset dan mereka pergi kemana pun itu bisa didengarkan sambil mereka aktivitas yang lainnya. Karena kita paham bahwa ketika mereka berada di rumah tidak bisa 100% mereka belajar itu benar-benar belajar. Kadang orang tuanya memanggil, aku tolong dibantu, ibu tolong dibantu belikan sesuatu. Kalau menggunakan podcast mereka bisa tetap mencantelkan headsetnya dan mereka bisa pergi ke sana kemari. Kemudian gunakan media tatap muka online kadang-kadang. Kenapa? Karena mereka juga kangen dengan Bapak dan Ibu. Mungkin 20 menit gunakan Zoom, atau gunakan Webex, atau gunakan Google Meet. Kalau semuanya bisa, di Zoom itu fiturnya sangat banyak, bahkan bisa bikin breakout room, di mana kemudian itu akan menjadi diskusi secara kelompok, seperti ketika berada di kelas. Kemudian buat media atau penugasan dalam wujud yang mereka bisa dan mereka suka. Bikin feed di Instagram, bikin kampanye di Instagram, saya upload. Kemudian suruh kasih komen, Bapak dan Ibu bisa memberikan jantung hati. Semakin banyak jantung hati, Bapak dan Ibu bisa memberikan giveaway misalnya ke mereka. Kemudian media diskusi, Bapak dan Ibu bisa gunakan WA group,
Tapi WA Group itu kadang-kadang tertutup oleh yang lain kelemahannya, atau yang paling mudah sebenarnya menggunakan Google Classroom. Itu mudah karena dia langsung di bawahnya kita bisa replay satu persatu, dan tampilannya jauh lebih luar biasa, lebih baik, lebih nyaman secara interface. Kemudian untuk evaluasi, yang namanya evaluasi itu tidak harus kemudian serius Ibu Bapak. Kalau serius Ibu Bapak bisa gunakan Google Form, tapi kalau yang tidak serius, lebih kepada menyenangkan, lebih ke evaluasi, lihat progres mereka seperti apa, Bapak dan Ibu bisa gunakan quizzes. Atau Bapak dan Ibu bisa gunakan puzzle. Bikin puzzle, bikin macam-macam, itu bisa dilakukan secara online. Atau bisa menggunakan Socrative, atau Quizlet, atau Kahoot, atau yang lainnya. Karena media evaluasi itu juga bisa digunakan sebagai media untuk bermain, gamification, dan itu menyenangkan bagi mereka. Jadi jangan tiap hari membuat tugas terus, karena tugas itu juga melelahkan bagi kita untuk mengkoreksi. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengorganize media itu menggunakan Trello. Kalau Bapak dan Ibu dosen bisa skripsi, itu bisa gunakan Trello, supaya kemudian kita bisa tahu perkembangan mereka, pekerjaan mereka sampai di mana. Kemudian ini problemnya, terakhir di bagian akhir sesi saya, mohon Bapak dan Ibu juga memperhatikan ada problem terkait dengan pembelajaran daring, baik itu sinkronus atau asinkronus. Yang pertama, jelas hari ini kayak seperti yang tadi dikemukakan oleh Bu Eli, walaupun kita nge-zoom, tapi banyak yang mematikan kamera. Kalau kita maksa menggunakan kamera, di satu sisi kalau di Indonesia belum bisa, karena mematikan kamera itu mengurangi kuota yang tersedot untuk nge-zoom. Jadi kita tidak bisa paksakan mereka untuk memaksimalkan atau membuka kamera. Kemudian kita masih slow respon, Ibu Bapak, harus ada budaya yang berbeda. Kalau di tatap muka kita hanya bertemu mereka 50 menit, kalau dengan daring Bapak dan Ibu harus siap 24 jam 7 hari seminggu. Karena kadang-kadang mereka itu belajar malam-malam, mereka nggak bisa WA ke Ibu Bapak. Apakah kita harus merespon saat itu juga? Tidak, tapi paling tidak paginya kita harus bisa merespon. Sehingga minim memberikan umpan balik itu bisa diminimalisir. Kemudian minimalisir penggunaan teks, karena kadang-kadang teks itu multi interpretasi. Sehingga Bapak dan Ibu perlu, kenapa tadi PPT with voice, saya bisa menjelaskan dengan tangannya, tapi paling tidak mendengarkan suara Bapak dan Ibu. Dan yang kelima, learning fatigue Ibu Bapak. Mereka itu lelah dan penat lihat e-learning, lihat macam-macam, sehingga Bapak dan Ibu perlu untuk membangun student engagement. Dan apa? Akan sapaan atau respon menggunakan bahasa lisan, teks, apa kabar anak-anak, baik selalu, gunakan simbol, buat game-game, hiasikan media melalui polling, online quiz, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuka ruang-ruang diskusi, selalu di bagian akhir harus disimpulkan. Karena kadang-kadang diskusi kesimpulan Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka itu terkatung dan tidak paham sebenarnya yang didiskusikan itu benar atau tidak. Dan kalau memungkinkan, berikan tambahan atas materi. Beri mereka tantangan yang lebih luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Abi. Kalau nanti ada sharing, silakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih Mas Grandi atas pemaparan materinya. Untuk